Haji Sulam kuliah jurusan hukum. Sama hukum harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jalan-jalan ke Gunung Manglayang. Paling senang makan yang enak-enak. Selamat siang anak-anak. Iya. Sebelum memulai, Bapak akan melakukan presensi kehadiran kalian ya. Iya. Baik, dari absen yang pertama, Ahmad Raja hadir. Ade Rafli. Berikutnya Ahmad Bima. Berikutnya Vanessa Firly hadir. Jahwah Nur Adiza hadir. Baik anak-anak, setelah Bapak lakukan presensi absensi, hari ini Neng Sadra tidak hadir ya? Tidak. Alasannya karena sakit. Mari kita doakan semoga Neng Sadra lekas sehat kembali ya. Baik. Berikutnya, sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan kelas kita ya. Apabila ada sampah di sekitar kalian, sebaiknya kita bersihkan dulu ya. Setuju? Ya, silakan. Kalau ada sampah, kita buang dulu ya. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Ya. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal ya anak-anak. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, sekarang kelas kita sudah bersih. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa dipimpin oleh KM ya. Silakan Salsa pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Mohon perhatian ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati nurani. Ya, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mencatat materinya dulu ya. Nanti kalian mencatat apa yang Bapak catat di depan ya. Ya. Baik anak-anak, menulisnya sudah ya? Ya. Sudah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah seperti yang sudah Bapak tuliskan ya. Pembelajaran hari ini yang diharapkan adalah peserta didik diharapkan bisa mendeskripsikan atau menjelaskan proses pembuatan sandal jepit ukir. Yang pertama, bisa menjelaskan dulu. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan
mampu membuat sendal jepit ukir. Yang pertama mendeskripsikan, yang kedua baru praktek. Praktek bisa membuat sendal jepit ukir. Nah, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk menguji sendal jepit ukir. Jadi, ketika sendal jepit ukirnya sudah jadi, peserta didik bisa mengujinya. Apakah dari desainnya bagus atau tidak, dan ketika dipakai nyaman atau tidak, layak atau tidak. Namanya uji ya, menguji atau menguji kelayakan dan juga keindahannya ya. Karena sendal jepit ukir ini ada unsur seninya ya, di samping fungsi. Baik, berikutnya materi hari ini adalah pembuatan dan pengujian prototipe produk sandal jepit ukir berbahan lokal. Dari materi pokok ini ada 3 poin ya. 3 poin pokok materinya. Yang paling penting yaitu ada alat, ada bahan, dan juga teknik membuatnya. Ini produknya adalah sandal jepit ukir. Alat yang digunakan adalah cutter. Kemudian bahan yang digunakan adalah sandal jepit. Dan terakhir, teknik membuatnya adalah ukir ya, atau diukir. Anak-anak, apakah masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Kira-kira materi yang minggu lalu itu materinya apa? Iya, bagus ya. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Pertemuan kita sebelumnya adalah membahas perancangan desain sandal jepit ukir ya. Baik anak-anak, Bapak mau tanya, apakah salah satu jenis alas kaki? Iya, kebetulan sandal jepit itu sesuai dengan materi kita hari ini ya. Apakah kalian pernah memakai sandal jepit? Pernah ya? Apakah kalian punya sandal jepit? Rata-rata punya ya? Nah, ini pertanyaan yang ada kaitannya dengan bisnis atau wirausaha. Apakah sandal jepit dibutuhkan banyak orang? Baik anak-anak, apakah tugas Bapak yang minggu lalu untuk membawa alat dan bahan sudah dibawa? Apa yang Bapak tugaskan? Iya, sip. Kalau sudah membawa alat dan bahannya, artinya hari ini kalian sudah siap untuk praktek ya? Baik, sebelum kalian memulai praktek, Bapak akan memberikan penjelasan dan juga contoh tentang teknik dasar mengukir sandal jepit. Nah, biar gampang, nanti kita, dan biar tidak bosan, nanti kita di sini ya, di depan. Kalian duduk di lantai, nggak apa-apa ya? Lantainya bersih, supaya melihatnya jelas ya. Nanti Bapak akan mencontohkan bagaimana cara mengukir sandal jepit. Itu. Ya, silakan kalian berkumpul di depan ya. Ya, baik. Semuanya sudah di posisi nyaman ya? Nah, sebelum Bapak mulai menjelaskan, sandal jepit ukir ini adalah sebuah kerajinan ya. Berbahan dasarnya memang sudah jadi ya, berasal dari sebuah sandal jepit yang sudah ada buatan pabrik, tetapi dengan sentuhan seni, ini nilainya bisa lebih meningkat ya nilainya. Dari harga dasarnya kan 12.000 ya. Tapi kalau sudah diukir, apalagi ukirannya bagus gitu ya, lebih rumit, itu harganya bisa naik menjadi 2 sampai 5 kali lipat ya. Dari 12.000
bisa menjadi 25.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang 75.000 ya. Bahkan kalau dijual ke luar negeri itu harganya setara dengan 250.000 rupiah atau 16 dolar ya. Jadi ini dari sisi bisnis cukup menggiurkan dan sangat menguntungkan ya. Nah, baik. Alat yang digunakan adalah, nah kalau Bapak menggunakan cutter ya. Nah, jenis cutter yang Bapak gunakan adalah cutter pen ya. Cutter bentuknya pulpen. Kemudian bahan yang Bapak gunakan, nah seperti yang kalian sudah bawa juga ya. Sama sendal jepit biasa ya, sendal jepit, bahan dasar karet. Dan juga untuk memulai diukir itu menggunakan, atau Bapak lepas dulu ya talinya. Dilepasnya itu harus dengan alat bantu ya. Nah, melepas tali ini itu harus pakai alat bantu ya. Jangan menggunakan tangan telanjang ya. Jangan menggunakan tangan kosong. Apalagi pakai pensil tadi ya, atau pakai pulpen, itu nanti malah pensil yang patah. Nah, tapi kalau dengan tenaga tadi bisa tuh ya. Nah, alangkah baiknya pakai obeng ya. Nah, seperti ini. Ini kita cabut dulu ya. Nah, ini udah Bapak cabut. Caranya, dua jari kita ini ya. Dua jari di sini. Begini. Kemudian kita dorong dari bagian bawah menggunakan obeng. Gitu. Tinggal dorong aja ya. Nah, gitu. Cabut dulu. Begitu juga untuk mengembalikannya lagi ya. Balikin. Ketika nanti sudah dilepas, nanti kan kalian ukir ya. Ketika sudah diukir, beres, pasang lagi. Gitu. Cara masangnya juga sama. Jari dua di sini ya. Supaya kalau didorong tidak tertusuk jari kita ya. Seperti ini. Gitu. Nah, ini juga cara masukinnya sama kayak gini lagi ya. Dorong aja. Iya, seperti ini ya. Bisa dimasukin lagi ya. Nah, berikutnya setelah semuanya sudah dilepas, kita sebagai pemula, kita memang bukan pengrajin ya. Kita gambar dulu ya, sketsanya. Rencananya kira-kira ada yang tahu kan motifnya apa aja? Apa aja? Tulisan dan gambar ya. Bisa tulisan, bisa gambar. Kalau tulisan kan rangkaian huruf ya. Kalau gambar bisa gambar apa saja atau motif apa saja. Nah, bisa digambar di lapisan yang putih ini, alasnya. Bapak sarankan menggunakan pensil ya. Kenapa? Karena kalau pensil bisa dihapus kembali. Kalau pulpen itu tidak bisa dihapus lagi. Bahkan dicuci dengan deterjen pun tidak akan hilang. Tapi kalau pakai pensil bisa dihapus dengan penghapus karet. Nah, sebagai contoh, Bapak akan membuat satu huruf saja ya. Ini huruf S. Ini huruf S. Rencananya Bapak ingin membuat motif tulisan ya. Sandal yang ininya jepit gitu. Tapi Bapak baru selesai satu huruf ya. Ini ngasih contoh aja dari kelas ke kelas. Dengan motif sisi-sisinya itu mau Bapak kupas dulu. Gitu. Nah, ini Bapak sudah ada sisa ya di sisi-sisinya. Nah, sisi-sisi ini mau Bapak kupas ya. Mau Bapak ukir. Nah, seperti ini cara mengukirnya ya. Garisnya kita potong dulu ya, kita tusuk atau kita ukir.
Nah, ini hati-hati ya. Kalau sampai meleset, karena cutter itu benda tajam ya. Jadi harus hati-hati. Terus sampai melingkar ya. Setelah garisnya diukir ya, atau dipotong, atau ditusuk-tusuk. Nah, ini sisi ininya sudah patah ya. Ya. Sekarang kita tinggal memotong dari sisi bagian luar. Nah, dari sisi bagian luar ini ya, kita kupas. Ini sebenarnya Bapak terlalu tipis karena hanya di perbatasan putihnya. Kalau terlalu tipis biasanya suka ada yang tersisa ya, lapisan putihnya. Tapi karena ini sudah tanggung, Bapak lanjutkan saja. Potong dari sisi luar. Kalau potongannya rata, ini biasanya bisa langsung dikupas ya. Ini bisa langsung dikupas seperti ini. Nah, gitu ya. Termasuk huruf S-nya ya. S-nya ini mau dikupas garisnya saja, atau bagian tengahnya juga dikupas ini. Nah, jadi huruf S-nya berwarna hijau penuh, atau mau garisnya saja. Nah, seperti ini. Tapi kalau garisnya saja seperti ini justru menjadi lebih rumit. Karena medianya terlalu kecil ya. Saran dari Bapak sebaiknya kupas saja semuanya. S-nya ini dikupas, kupas, kupas, kupas. Jadi S-nya ini besar ya. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak? Ya, baik. Kalau gitu, sekarang kalian memulai praktek membuat sendal jepit ukir. Bisa dipahami? Cara mengukirnya ya? Dan Bapak titip hati-hati ya, karena ini menggunakan benda tajam. Untuk pengerjaannya, ini tugasnya individu ya. Kalian sudah membawa sandal jepit masing-masing. Untuk pengerjaannya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Atau mau lesehan di sini juga boleh. Boleh, sok lesehan. Waduh, masih kuat? Kuat kuat, tampung. Alhamdulillah. Oh, baru mulai ya? Iya. Udah kepikiran belum? Cari referensi dulu ya. Iya. Sudah terpikirkan motifnya? Batik. Perlu contoh dari baju Bapak? Terlalu rumit gitu. Oh, rumit ya. Ini sketsa bunga sepasang ya. Kiri dan kanan. Bapak kalau ini dalamnya kayak gimana ya? Susah. Dalamnya Ya, begini. Hati-hati ya. Iya, Pak. Kiri kanannya dulu. Ini kiri kanannya dulu. Ya, udah ini udah sampai sini semuanya. Kemudian dikupas bagian dalamnya. Ini harus hati-hati ya. Nanti bisa ditarik nggak, Pak?
Soalnya tadi Hmm. patah-patah. Ya, rata-rata kalau kiri kanan yang nggak pas, suka nggak patah. Kita bisa lewat sisi berlawanannya. Oh iya. Yun, sepatu. Iya, hati-hati ya. Jangan sampai kalau udah potong, kita tinggal lanjutkan. Nah, terusin lagi. Pak, sini mau nyapa, Pak. Dan dicabut juga jangan sekaligus. Kalau sekiranya masih ada yang belum patah, Iya ya. potong-potong lagi aja gini. Jadi harus tarik sambil dikit ya, Pak ya? Iya. Tapi tetap harus pakai tenaga. Iya. Tenaganya secukupnya tapi. Kalau tenaganya kegedean, cabut semuanya. Nah, gitu ya. Tinggal dicabut. Makasih, Bapak. Sama-sama. Iya, masih dikupas ya. Salsa. Iya, Ini dia. boleh. Itu bisa di finishing. Oh, jadi gimana? Diratain aja. Iya. Dikupas lagi permukaan putihnya. Oh iya. Gitu ya. Ya, sini. Nah, ini harus dikupas dulu. Ini udah. Udah, tinggal digituin. Lebih dalam nggak apa-apa sebenarnya. Nah, memang di sininya agak harus hati-hati. Sebaiknya lebih tebal. Pelan-pelan ini ya. Tuh kan. Kalau kekuatan powernya terlalu besar, tadi bisa meleset tuh. Tapi memang masih ada sisa-sisanya ya, karena ini proses dari yang nggak rata itu. Nah, ini bisa. Nah, ini kayak yang kecil-kecil begini, potong aja ini. Oke. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Ya, dilanjutkan.
Oh, Sanda sudah hampir selesai ya? hampir Sudah selesai. Tinggal finishingnya Bapak. Tinggal finishing ya. Dirapikan sedikit-sedikit lagi. Iya. Ini sudah sesuai konsep awal sih ya. Iya. Oke, kalau gitu karena Sanda yang sudah selesai 100%. Nah, sekarang Sanda presentasikan ya ke teman-teman. Ya. Baik, Sanda silakan presentasikan hasil karyanya di depan ya. Ya, baik teman-teman, kasih semangat untuk Sanda ya. Ya, silakan Sanda. Ya, silakan Sanda presentasikan hasil kerajinannya. Ya. Baik Ini Bapak. sudah pakai Gimana, Pak? mikrofonnya? Sudah. Oh, sudah. Ya. Baik Bapak dan teman-teman semua, izin menjelaskan mengenai tema yang saya gunakan untuk mengukir sandal jepit ukir ini. Alasan saya menggunakan tema flora fauna. Yang pertama, untuk fauna saya sangat menyukai hewan kupu-kupu dikarenakan kupu-kupu itu sangat indah. Yang kedua adalah untuk flora. Saya sangat menyukai bunga. Dikarenakan hal itu, saya mengkolaborasikan antara flora dan fauna, yaitu dengan mengukir motif kupu-kupu dan bunga. Ya. Ya, terima kasih Sanda. Tepuk tangan untuk Sanda. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya Sanda. Baik anak-anak, sekarang kita berada di penghujung waktu pembelajaran. Sekarang di akhir Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini dengan materi pembelajaran pembuatan dan pengujian prototipe produk sandal jepit ukir. Kesimpulannya adalah sandal jepit ukir bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Kesimpulan kedua, sandal jepit ukir sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sandal jepit ukir memiliki unsur seni dan juga unsur fungsi sebagaimana sandal jepit. Dan yang keempat, sandal jepit ukir memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harga modalnya bisa menjadi berkali-kali lipat menguntungkannya. Baik anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang desain kemasan produk yang akan kita buat ya. Jadi minggu depan kita mempelajari desain kemasan produk. Hari ini kita membuat produknya sandal jepit ukir. Minggu depan kita membuat desain kemasannya supaya lebih menarik untuk dijual. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, kepada Salsa sebagai ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilakan Salsa. Mohon perhatiannya. Sebelum pembelajaran, langkah baik kita berdoa dengan ilmu. Ya, baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Bapak ucapkan terima kasih atas atensi, keaktifan, dan juga perhatian kalian pada hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.